Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Fitriani dari kelas Psikologi Islam 2. Di sini saya akan membahas mengenai pola asuh orang tua yang melarang anaknya untuk berpacaran. Nah, saya sudah mewawancarai salah satu teman saya yang mengalami hal tersebut. Mari kita simak video wawancaranya. Halo Mbak Frida. Halo Ninis. Ngomong-ngomong, aku boleh minta pendapatnya enggak? Pendapat apa tuh? Gimana sih menurut Mbak Frida mengenai pola asuh orang tua yang melarang anaknya untuk berpacaran? Kalau menurut saya sih emang benar ya, dalam Islam itu gak dibolehin pacaran, orang tua menurut itu. Tapi kan balik lagi, sekarang anak remaja itu kebanyakan udah banyak yang berpacaran kan. Jadi otomatis kalau masih dilarang pasti mereka tetap apa itu namanya, Tetap melakukan tapi sembunyi-sembunyi. Iya, jadinya kan Gitu. kayak mau keluar juga sama pacarnya malah berbohong. Itu kan kayak jadinya kurang komunikasi juga sama kurang orang terbuka tua. sama Iya. orang tua. Oke. Apakah Mbak Firda mengalami hal itu? Iya sih, saya mengalaminya. Tapi ya itu, jadinya saya kayak kurang jujur sama orang tua gitu, kurang komunikasi yang baik. Akhirnya kayak ya gitulah, kurang komunikasi sama orang tua saya. Oke, terus bagaimana Mbak Firda menanggapi dari pertanyaan orang tua terkait dengan pacaran? Biasanya orang tua kan bisa melihat anaknya berbohong itu dari raut muka atau mimik wajah. Nah, itu Mbak Firda gimana menanggapinya? Saya tetap berbohong. Sebenarnya sih orang tua saya udah kayak paham dan curiga gitu kalau saya sering berbohong, kalau saya bilangnya saya nggak pacaran gitu. Tapi kayak orang tua saya tuh nggak percaya kalau saya itu pacaran, nggak pacaran. Oke, terus Mbak Firda sekarang tuh kelanjutannya gimana? Masih tetap melakukan hal itu secara sembunyi-sembunyi atau udah direstuin sama orang tua? Masih sembunyi-sembunyi, tapi saya akan mencoba, kalau ada waktu saya akan mencoba bicara pelan-pelan ke orang tua saya. Saya akan terbuka. Oke, nah, dari hasil wawancara di atas dapat difahami bahwa orang tua yang melarang anaknya untuk tidak berpacaran, mereka hanya ingin menjaga anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya pergaulan bebas, karena orang tua memiliki peran dan tugas untuk menjaga dan mengarahkan anaknya agar tetap berada dalam hal-hal kebaikan. Terkadang masalah muncul akibat penyampaian larangan yang terlalu keras dan tidak mengajak anak tersebut untuk berdiskusi. Nah, hal ini dapat berdampak negatif kepada anak karena anak semakin tertutup kepada orang tuanya terkait hal-hal tertentu, karena mereka merasa kesepian, tertekan, dan tidak memiliki ruang untuk bercerita. Nah, dari segi perilaku kognitif yang saya amati, anak tersebut mencoba untuk memahami pandangan orang tuanya yang melarang dia untuk tidak berpacaran. Sedangkan dari segi emosi, anak tersebut sering merasa kecewa, sedih, bahkan kesepian karena dia tidak bisa bebas mengekspresikan perasaannya dan dia merasa pendapatnya tidak didengar oleh orang tuanya. Dalam pengamatan saya, nilai-nilai budaya yang muncul berasal dari budaya timur, khususnya budaya Indonesia, di mana budaya Indonesia masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kehormatan keluarga, dan juga kontrol sosial. Nah, dalam budaya Indonesia, pacaran dianggap tidak pantas, terutama bagi pihak perempuan. Oleh karena itu, orang tua merasa bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga dan juga menjaga kehormatan anak. Sehingga orang tua melarang anaknya untuk tidak berpacaran sebagai bentuk dari perlindungan. Nah, pengaruh terhadap kesehatan mental bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana pola komunikasi antara anak dan orang tua. Jika orang tua terlalu menekan
Tanpa memberikan anak ruang diskusi, anak bisa merasa tidak dihargai, kehilangan kepercayaan diri, dan tertekan karena mereka harus menekan keinginan dan perasaannya. Nah, hal ini bisa menimbulkan stres, kecemasan sosial, bahkan depresi. Namun, jika larangan tersebut disertai dengan penjelasan yang masuk akal dan terbuka untuk berdiskusi, anak bisa belajar untuk memahami alasan di balik aturan tersebut dan juga dia bisa merasa dihargai meskipun tidak selalu setuju.